Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video ini saya melanjutkan review yaitu tentang cacing dan maggot. Mungkin kalau tidak terlalu panjang durasinya bersama maggot lah. Saya usahakan karena ini waktunya sudah terlalu sore jam 5. Jadi saya mau mempercepat. Seperti apa Bapak Eli ini cara budidaya cacingnya? Oke, kita lihat. Oke sahabat bisa lihat ini kan lahannya ini kurang lebih 1 meter lebih saja lah. Mungkin setiap sahabat semua rumahnya lebih kurang sama bisa. Nah ini kurang lebih keseluruhannya pun tidak sampai 2 meter. Tapi bagaimana caranya kita semaksimal mungkin apa yang ada di sekitar kita paling tidak bisa mendapatkan hasil lah seperti itu. Oke kita lihat di dalamnya. Meskipun agak gelap, tapi ini biasa buat apa ini Pak? Wadah cacing. Oke, ini ada berapa lantai ini Pak? 4. 1, 2, 3, 4. Dan panjangnya ini kira-kira berapa lantai ini Pak? Panjang sana ada 10. Kurang lebih ya 10 meter. Kurang lebih 10 meter. Dan untuk medianya ini kurang lebih 1 meter, tapi nggak sampai lah, kurang lebih 6-70 sentian. Lebarnya 70 cm dan panjang 1 meter. Dan saya penasaran mau lihat seperti apa cacingnya. Ini aja. Ini masih kecil-kecil sahabat. Sahabat bisa lihat. Ini cacingnya masih kecil-kecil. Zaman sekarang, seperti ini sahabat. Zaman sekarang cacing pun bisa jadi duit. Ini biasanya kalau sudah dikasih makan ampas tahu, biasanya berkumpul banyak. Nah, karena ini belum dikasih makan, karena makannya pun enggak setiap hari ya Pak? Enggak setiap hari. Biasanya berapa hari sekali Pak dikasih makan? Ini lebih mudah sahabat. Bisa sampai 1 minggu enggak dikasih makan. Seminggu sekali kasih makan, baru kasih makan. Dan ini salah satu prospek bisnis yang luar biasa. Oke, saya mau rapihin lagi sahabat. Saya mau rapihin lagi supaya cacingnya makan. Dan saya lihat cukup agresif juga. Cukup agresif juga. Oke sahabat, ini saya lihat prospeknya cukup luar biasa karena lahan sesempit ini pun insya Allah dapat menghasilkan kalau kita sudah mengetahui cara-cara membudidayakannya. Tapi setidaknya kita harus cari tahu ilmunya dulu, nggak bisa sembarangan. Oke. Dan pertama Bapak budidaya cacing itu di sini. Di sini pertama. Sebelum dikembangkan ke sana. 35 kilo. Oh, benihnya. 35 kilo pertama beli benih. Oke. Ini pertamanya dulu budidaya di sini karena coba-cobalah. Setelah dihitung-hitung mungkin setelah prospeknya bagus, terus beliau pun mengembangkan, memperluas lah. Dan kita lihat pengembangannya seperti apa. Oke, kita lihat ke sana. Oke sahabat, kita lihat yang ini. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lantai seperti yang tadi lah. 4 lantai, cuman ini 3 unit. Kalau yang tadi kan 1 unit. Yang tadi 1 unit ada 4 lantai. Dan yang ini diperbesar lagi ada 3 unit. Dan 1 unitnya itu ada 4 lantai. Berarti kalau dihitung lantainya ini semuanya 12 lantai. Itu lumayan bisa intensif. Bahkan mungkin kalau bangunannya
tinggi lagi, besar lagi, mungkin ini bisa 1, 2 lagi mungkin lah kalau dibarengi dengan teknologi mungkin. Tapi ini pun saya pikir sudah cukup luar biasa. Nah, dan karena saking mudahnya sahabat, oh ini mah agak besar-besar sahabat sudah. Nah, ini mah sudah sedikit besar-besar. Ah, wow, 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 wow. Ini sahabat bisa lihat. Nah, seperti ini sahabat. Ah, ini mah sudah sedikit besar. Berarti ini pemindahan benih-benih dari sana ya, Pak? Terakhir. Oh, jadi sahabat bisa lihat karena saking mudahnya pun, ini banyak. Ini tumbuhan ini tomat semayan sengaja atau gimana? Sengaja. Oh, memang sengaja disemai. Saya pikir tumbuh sendiri. Oke. Udah gede dipindah. Oh, udah gede dipindah. Oh, dipindah untuk tanam lah di luar. Nah, itulah sahabat. Ini saya pun agak terkejut. Ini banyak tanaman gitu. Tapi ini cukup luar biasa. Ini bisa disebut ekosistem lah saya panggil. Terus kalau saya saya agak sedikit tertarik ini sahabat. Lihat kayak gini. Ini cacing semua ini isinya sahabat. Sahabat bisa lihat. Ini ini cacing cukup cukup banyak di sini ini. Meskipun ini saya mau ambil gini dia lari-lari masuk. Oke, mungkin takut. Tapi sesederhana ini kita tidak perlu membuat kayak kalau lihat di YouTube. Mungkin sahabat sering lihat kita mau budidaya pakai baja ringan, pakai greenhouse. Meskipun itu sempurna sih, sempurna. Tapi kalau untuk orang-orang semacam kita nih yang apa namanya? Ya bisa dikatakan kita kalau bahasa saya mah masih pabelit jeung harga beas. Jadi pikiran kita itu sangat wow kalau begitu kan mana mungkin kan seperti itu untuk berbisnis sebesar itu. Tapi kalau kita lihat Bapak Eli ini yang sangat sederhana apa adanya, pakai terpal seperti ini, pakai kayu-kayu, terus dibikin lantaiannya pun luar biasa. Desainnya bagi saya cukup sempurna lah, sempurna sekelas pemula ini cukup sempurna karena yang kita perhitungkan tentunya soal hasil. Yang penting hasilnya yang maksimal seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita hanya sebatas teori-teori untuk budidaya caranya begini sementara kita harus mengumpulkan budget untuk membangun sebuah infrastruktur bisnis itu luar biasa tinggi. Jadi sahabat bisa memulai dengan cara seperti inilah. Seperti sahabat kita ini. Andai kata kita mengeluh soal apa, setidaknya kita berbagi dengan yang lain, bercerita, siapa tahu ada solusinya. Dan salah satunya Bapak Eli ini budidaya lele selama bertahun-tahun dan akhir-akhir ini merasa kewalahan dengan harga pakan yang terus-menerus naik. Dan sekarang beliau menggunakan beberapa persen memakai alternatif. Dan kalau untuk cacing, ini bukan untuk alternatif lele, bukan. Cacing bisnis lain ya Pak ya. Cacing bisnis lain. Tapi kalau tujuannya untuk lele, bisa juga. Karena apa? Cacingnya dijual, dibelikan untuk pakan. Dan ada juga, nah ini versinya, ini ada 2 versi. Bapak Eli ini jadi budidaya maggot juga. Karena tujuannya begini. Budidaya maggot kita kasih pakan lele. Dan budidaya cacing jual hasilnya kita belikan ke pakan. Jadi pakannya dari cacing, pakan pabrikan maksudnya. Peletnya kita beli dari cacing 50% dan yang 50%-nya kita pakai maggot. Jadi kalau dikatakan 100% nggak ada pelet, bisa jadi begitu juga sih. Karena kita nggak ambil duit langsung dari kantong untuk beli pelet. Seperti itu. Karena yang saya bilang, kalaupun cacing langsung dikasih ke lele, rugi. Karena cacingnya mahal sahabat. Cacing 3 kali lipat lebih mahal daripada lele harganya. Seperti itu.
Jadi 1 kilo cacing itu kalau untuk pelet itu bisa sampai 4-5 kilo. Mendingan kita jual cacing beli pelet seperti itu. Oke, saya pikir kalau untuk soal cacing ini sebenarnya begini. Ini kalau bisa dikatakan luar dunia saya, oke lah. Karena kemampuan untuk membahas soal cacing sebenarnya saya agak terbatas. Jadi saya nggak mau berlebihan karena saya pun belum tahu secara detail soal cacing, cara pengolahan. Kayak cacing kan saya tanya Bapak Eli ini kasih makan cuman seminggu sekali. Kasih makan cuman seminggu sekali itu pun nggak mesti. Karena andai kata nih Pak, andai kata Bapak nggak kasih makan nih seminggu, kira-kira mati nggak cacingnya? Enggak. 1 bulan juga enggak. 1 bulan pun nggak dikasih makan nggak mati. Itu sahabat hebatnya. Jadi cacing ini kita simpan di sini selama 1 bulan nggak dikasih makan nggak mati. Itu hebatnya. Nggak kayak maksudnya kalau lele kan kurus nanti pertumbuhannya kurang, kalau cacing nggak. Tapi nih ada yang nyeleneh. Jangan dibully juga karena ini kita lagi belajar, kita lagi eksperimen. Nah, yang numpuk-numpuk ini dari apa ini Pak? Eceng gondok ya? Eceng gondok yang sudah busuk sahabat. Seperti ini. Sahabat bisa lihat ini eceng gondok. Disimpan begini saja. Disimpan begini saja. Ini kalau bahasa kita alternatif untuk makan cacing lah. Selain daripada ampas tahu seperti itu. Ini eceng gondok. Dan dari mana eceng gondok ini? Ini pun nggak cari. Jangan cari kesana kesini eceng gondok. Kita kan ada beberapa bak. Pastinya dari bak-bak lele itu ya Pak ya. Dari bak lele ada eceng gondok yang berlebihan. Pokoknya sampah lah. Ada kangkung, eceng gondok semuanya. Diambil, disimpan begini saja. Berarti kuncinya cacing ini ya Pak ya. Yang penting kalau ada kita kasih makan ampas tahu lah seperti itu. Kalaupun enggak ada, yang penting kita apa saja sampah kita kasih makan, tapi rajin siram ya Pak ya. Oke, berarti kuncinya itu saja sahabat. Kita rajin-rajin siram, enggak kayak maggot. Kalau maggot itu harus ampas tahu dan bahan yang lainnya pun kayak sampah pasar mungkin agak intensif ya Pak. Sayur-sayuran. Kalau maggot kan sayur-sayuran sama ampas tahu. Dan oke, kita bisa lihat kandang maggotnya seperti apa. Ini di durasi terakhir ini saya tidak mau terlalu panjang, tapi sekalian mau review beberapa hal. Oke, kita bisa lihat. Sahabat bisa lihat, kandangnya seperti ini, pakai waringnya pun. Ini saya pikir bukan waring baru ini Pak. Waring bekas. Itulah waring bekas sahabat, tapi nggak masalah. Waring bekas kita sambung-sambung, kita jahit. Yang penting apa yang ada yang kita bisa manfaatkanlah. Sebelah sini mah pakai karung bekas pakan. Seperti itulah, sesederhana itu. Dan ini sahabat bisa lihat, ini tomat. Berbuah cukup lebat juga. Ini tadi sahabat bisa lihat semainya itu di media cacing tadi. Beliau semai di media cacing dan dia sebarkan seperti itu. Oke sahabat, kita masuk ke kandang maggot seperti ini. Sahabat bisa lihat, ini kita menggunakan wow. Ini sahabat. Sahabat apakah bisa lihat? Sahabat bisa lihat gak? Ini yang bergerak ini, bergerombol. Wow, luar biasa. Oke, saya akan ambil sedikit. Ini maggot luar biasa. Ini sampai sini sahabat. 10 hari. Ini usia 10 hari ya Pak? 10 hari sampai sana, bertumpuk sahabat. Bahkan ada yang sedikit lebih muda lagi, tapi karena ini gelap. Sebelah kanan saya ini berapa tumpuk ini yang sudah luar biasa padat. Ini di dalamnya pun sahabat kayak apa ini? Kalau orang yang jijian memang pasti agak geli lah. Tapi kalau saya
saya lihat seperti ini justru saya merasa bangga lah dengan cara sesederhana ini beliau bisa seperti itu. Oke, saya pikir ini karena sudah gelap terlalu sore, saya tidak mau terlalu panjang juga. Yang penting sahabat tahu ini agak sedikit panas di dalam. Oke, kita keluar. Nah, kandangnya pun seperti ini sahabat, sangat sederhana dan jarang saya lihat di media-media di YouTube, itu jarang saya lihat. Oke. Oke sahabat, inilah salah satu kandang maggot. Dan kalau untuk peneluran apa namanya, maggotnya, benihnya lah peneluran, karena ini kan pembesaran maggot lah. Kalau untuk penelurannya ada di tempat lain satu lagi, tapi saya mohon maaf karena ini waktunya terlalu sore, ini mau maghrib, sudah gelap juga. Jadi mungkin lain kali di video yang lain saya akan review lebih detail lagi, karena saya pun kesininya tadi kesorean, ada gangguan sedikit di rumah, ada tamu. Dan saya pikir untuk ulasan kali ini setidaknya saya mau berbagi inspirasi kepada kita semua. Untuk para pembudidaya lele, kita tidak boleh stagnan diam di tempat, kita harus mencari inovasi-inovasi gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa hematkan, dengan tujuannya pastinya kita untuk mencapai keuntungan yang lebih daripada yang sudah lakukan sekarang, seperti itu. Karena saya pun kalau untuk skala rumahan nih, sebaiknya kita seminimalkan mungkin modalnya. Karena yang saya bilang tadi, kalau untung per kintal 200 itu kalau 10 ton, 20 ton, 50 ton per bulan itu oke lah. Tapi kalau untung 200, kalau baru panen 2-3 kintal, 5 kintal, maksimal 1 ton itu masih kecil. Itu enggak terhitung apa namanya, kerja kita itu enggak sesuai. Seperti itu, meskipun kerjanya ringan. Makanya kita pandai-pandailah mensiasati gimana caranya, dan tergantung di tempat sahabat seperti apa yang kita bisa lakukan, kita cari alternatif. Apa yang mudah, tapi bukan mesti beli pakai BOP yang mahal juga. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.